Inisialnya LFT, tergugatnya AS. Kami Please jangan terlalu cinta 100% kepada pasangan. Aku menunggu dia 9 tahun di Amerika. Halo Besti Jakartani, Besti, setelah ramai gonjang-ganjing perihal rumah tangganya, baru-baru ini melalui Humas PA Jaksel, Tasya Farasya diduga mendaftarkan gugatan cerainya, seolah menjawab perihal isu yang beredar tentang dugaan keretakan rumah tangganya bersama sang suami Ahmad Assegaf. Nah, ramainya berita perihal tersebut rupanya juga membuat banyak warganet yang jadi berspekulasi, Besti, atas penyebab gugatan cerai yang dilayangkan Tasya baru-baru ini ke Pengadilan Agama, mulai dari perihal dugaan penilapan uang hingga dugaan aib perselingkuhan Ahmad Assegaf. Meskipun hal tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya lantaran belum ada konfirmasi secara langsung dari Ahmad Assegaf. Namun video berita perihal dugaan isu perselingkuhan dan penilapan uang yang diduga dilakukan Ahmad Assegaf begitu ramai di sosial media, Besti. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Inisialnya LFT, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menentukan namanya secara lengkap, kita tidak bisa. Kapan digugat cerainya? Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja? Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Dengan Dia masih baru dipanggil untuk sidang. mediasi berarti? Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Sidang pertama itu mereka berdua wajib hadir, tergugat dan penggugat, atau seperti apa, Bu? Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Jadi itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Ya, terungkap perihal dugaan gugatan cerai yang dilayangkan Tasya Farasya pada Ahmad Assegaf, sang suami, emang lagi hot banget, Besti.
Tapi kalau biasanya senternya atau selalu yang jadi sorotan dalam sosial media adalah Tasya dengan kegiatannya, untuk perihal gugatan perceraian ini justru sang suami Ahmad Assegaf diduga lebih jadi banyak disorot publik, Besti. Bagaimana enggak, isu yang beredar perihal dugaan penyebab Tasya akhirnya gugat cerai perihal nafkah lantaran diduga ia pernah merepost unggahan soal nafkah suami pun ramai banget menuai reaksi warganet, termasuk selebgram Kak Jill yang kayak nggak habis pikir kalau sekelas Tasya Farasya diselingkuhi cena. Nah, Kak Jill yang juga mengaku pernah diselingkuhi suaminya mengingatkan kepada netizen untuk tidak mencintai 100% karena resiko selalu ada, cenah Besti. Ini yang lagi rame banget sekarang nih. Tasya Farasya dikabarkan gugat cerai suaminya Ahmad Assegaf. Benarkah? Nih, awal mulanya gara-gara ini nih. Ada yang nge-tweet, "Jir, Tasya Farasya ajuin cerai suaminya WKWK Info A1 keluarga yang kerja di pengadilan Jaksel." Dan akhirnya tweet ini jadi rame. Nih orang yang nge-tweet pun kagak nyangka gitu kalau tweetnya bakalan rame. Masalahnya ini tweet bukan pasar malam gitu. Mungkin kalau pasar malam mah udah biasa ya, orang lihat mah wajar rame gitu. Cuman balik lagi Neng, paling lu bahas di sini Tasya Farasya, jadi wajar gitu rame. Terus ketambahan lagi, ada yang notice, pada notice reposan IG Tasya Farasya nggak sih? Tapi nggak nyampe 5 menit dihapus tentang nafkah suami. Haram pakai duit istri kalau kagak dibalikin. Jadi netizen nih opininya macem-macem nih. Ada yang punya opini Tasya Farasya diselingkuhin. Gue juga heran nih, ada desas-densus Tasya diselingkuhin dari mana, cuma udah tersebar gitu desas-densus itu gitu. Terus kalau minjem duit istri kagak dibalikin, masalah kagak? Ya masalah dong. Ngepantun aja harus banget dibalikin ya kan. Ikan gabus, ikan lele, terus dibalikin tuh, ada kelanjutannya gitu. Memang semua harus dibalikin memang. Sekelas Mbak Tasya Farasya, adik Kajil, itu aja masih dikhianatin, cintalah apalah kita, dan Kajil juga pernah diselingkuhin sih. Tapi Kajil kasih penghargaan untuk diri Kajil. Puluhan tahun Kajil diam, darling. Iya, puluhan tahun Kajil diam. Kajil tegur abang ketika Kajil sudah viral, adikku. Iya, adik Kajil sumpah cinta. Jadi selama ini abang pikir Kajil nggak tahu, adik Kajil rapi seperti itu saja. Nggak apa-apa, itu contoh. Yang Kajil sampaikan itu contoh. Artinya masih ada juga perempuan kayak Kajil yang menutupin perselingkuhan selama puluhan tahun, dan Kajil bangga kepada diri Kajil, adikku. Itu nyata, darling. Sumpah demi apapun itu terjadi dalam hidup Kajil, adikku. Oke. Lalu sayang, adik Kajil, ini pelajaran untuk kita cinta. Adikku, please jangan terlalu cinta 100% kepada pasangan. Resiko itu ada. Contoh Mbak Tasya Farasya, jangan adikku sayang. Jadi berapa persen Kak Jil? Kak Jil sama abang itu Kak Jil nggak cinta, Kak Jil sayang, Kak Jil peduli banget sama dia. Cintaku, Kak Jil sayang banget sama dia, adik Kak Jil. Tapi Kak Jil hanya berikan hati Kak Jil 50. Adik Kak Jil mungkin nggak tahu ya, sebab mungkin karena udah ada luka ya, adikku yang nggak pernah sembuh cinta cerita. Terus artinya kita nggak bisa, kita percuma dong Kak Jil jadi perempuan pinter, jadi perempuan yang pengen terus lebih cantik, lebih muda, sementara suami kita juga seperti itu, sayang. Nggak apa-apa, kita menjadi pinter itu untuk diri kita dan anak-anak kita. Kita menjadi cantik untuk diri kita dan anak-anak kita, bukan untuk pasangan kita.
Ya, berita gugatan cerai Tasya Farasya pada Ahmad Assegaf sang suami memang cukup mengejutkan publik, Besti. Pasalnya keduanya sebelumnya begitu terlihat romantis. Terlebih sosok Tasya yang tak hanya memiliki paras yang cantik tapi juga pekerja keras dan juga menyayangi sang suami, diduga membuat warganet jadi bereaksi ketika ada isu beredar yang tak sedap perihal Ahmad Assegaf suami Tasya yang diduga melakukan perselingkuhan dan penilapan uang. Bahkan pasca ramainya berita gugatan cerai Tasya, video-video lama Tasya yang menyebut telah menyukai Ahmad Assegaf dari SD serta kesabarannya menghadapi hubungan LDR bersama sang suami sebelum menikah pun kembali naik, Besti. Sesetia itu gue sama dia. Pasti itu juga aku sama kamu. Ya, aku menunggu dia 9 tahun di Amerika. Apaan 7 tahun? Iya, dia 9 tahun di Amerikanya. Iya. Selama 7 tahunnya itu aku LDR sama dia. Dan pulangnya bener-bener 1 tahun sekali, 1 tahun setengah bahkan. Dan sekalinya pulang itu dia tuh kayak cuma, kamu berapa bulan sih kalau pulang? Gak tentu, kadang sebulan, kadang 3 bulan. Dan itu tuh paling ketemu gue itu cuma 6-12 kali dalam 3 bulan itu ketemu. Jadi enggak, sesetia itu gue sama dia. Enggak, karena gue emang kan gue udah jatuh cinta sama dia dari SD. Jadi udah bener-bener love at first sight. Tau gak tanda tangan gue tuh sekarang tuh depannya A. Karena kan nama gue Tasya, lu Farasya kan. Tanda tangan gue dari SD tuh depannya A sampai sekarang. Karena itu maksudnya kayak kodenya Ahmad gitu. Terus kayak kalau ngeliat diari-diari gue waktu kecil tuh tulisannya kayak Ahmad gitu. Kasian ya. Berarti first love? Ya. First love. Berarti kata Tasya Waktu SD, aku kelas 6 SD, dia kelas 3 SMP. Nah, Di Jakarta terus aku nih? Iya, di Jakarta. Terus kayak, oh gitu kan. Bahkan kan anak SD. Iya kayak gitu deh. Naksir. Terus naksir udah. Terus habis itu baru pas aku kuliah, biasa kan minta dicomblang-comblangin gitu. Sama, enggak sama mama, ada sama teman aku nih kayak dia raja mak comblang gitu. Terus kayak scroll gitu, nih, ini mau yang mana gitu. Kok ada ini yang gue taksir waktu SD. Gila ya ingetannya loh. Jadi SD first love kuliah. Iya, gitu ya. Wah, bahkan tanda tangan aku depannya kayak ada A-nya gitu karena dulu naksir dia. Tau kan anak SD? Dulu waktu pede. Sekarang biasa aja kan. Lah, kalau kamu dulu notice nggak sama Tasya? SD ingat waktu itu. Apa Notice nggak? Nggak pernah ketemu Nggak pernah sekali ketemu. doang ingat di mana namanya di toko baju. Oh iya. Tapi nggak nyadar kalau Tasya waktu itu naksir. Nggak tahu. nggak sadar. Nggak tahu. Oke. Nggak sadar. Itu udah kuliah belum ya SMA ya? Baru kuliah waktu itu. Nah, pas kuliah dijodohin itu, Pas kuliah. pas lo kan dicomblongin nih, tadi dicomblangin tadi. Terus gimana? Yang nyumbangin itu kebetulan adik kelas waktu SMA. Oh. Temennya dia, adik kelas aku waktu SMA. Ya udah akhirnya. Pas Kamu ngeliat, dia cerita aku nggak enak ngomongnya. Jadi awalnya kan kayak aku tuh cuman ini doang, aku add doang. BBM Apa nih? ya, Oh, Ya BBM, zaman BBM. Ya, zamannya BBM. Sebelum Oke. puluhan tahun yang lalu ini Iya, apa benar. BBM kan. Nah, tatonya pas aku add dia itu dia hari terakhir di Jakarta. Iya. Dia udah mau balik lagi. Ya Allah, sayang amat. Ya sayang amat. Terus. Jadi kayak itu ngenes juga sih kayak gitu kan. Tapi aku add doang Kak. Jadi aku gak ngomong apa-apa. Kayak udah add doang. Terus dia yang kayak halo ini siapa ya gitu kan. Emang nggak kenalin tapi serius. Tapi apa Emang kan rada dia- gengsi dong nge-add dulu. Tapi apa, Cewek emang kan rada dia- gengsi dong nge-add duluan. Aku enggak. Karena aku kayak lo mau sama gue apa enggak gitu. Agresif ya Ya Anda gue ya? maunya sama lo, kalau enggak ya udah enggak usah deh. Sebenarnya kayak buang waktu gak sih Kak? Kayak lama ya gitu kan. Ya Besti, lain dulu kayaknya lain sekarang. Karena kalau dulu terlihat begitu mesra, kini justru ramai berita gugatan cerainya. Terlebih isu yang beredar juga cukup nggak sedap nih tentang sang suami, yaitu dugaan perselingkuhan dan juga dugaan penilapan uang. Nah, bahas soal perselingkuhan sendiri nih Besti, saat awal mencuat isu Tasya bakal gugat cerai sang suami, video reaksi dari warganet pun ramai perihal ungkapan Tasya dulu soal cerita mimpinya tentang sang suami berselingkuh. Dan yang gak kalah ramai, video lama Tasya yang ditanya soal melupakan atau memaafkan pun jadi ramai dan jadi dikaitkan nih dengan gugatan cerai yang kini dilayangkan Tasya kepada Ahmad Assegaf sang suami. Mana yang lebih penting, maafin apa lupain? Aku lupain. Lupain. Maafin lah. Aku lupain karena ntar ujung-ujungnya kayak kenapa ya gue kesel sama dia tuh lupa banget. Jadi udah kan, udah lupa gitu daripada maafin. Oke. Tapi nggak sempet maafin kalau gitu. Kalau dia berbuat salah, Kadang enggak, tapi lupa. Jadi ya udah gitu. oh jadi dibiarin nguap aja masalahnya gitu. Iya, itu aku banget. Paling nanti kalau kayak kejadian lagi baru Bisa ingat keungkit nih. Bisa banget.
Enggak, sebenarnya aku bukan memilih untuk ngelupain, tapi aku emang orangnya tuh lupaan gitu, Pak. Lupa. Jadi yang aku inget tuh cuma secara garis besar aja, karena aku nggak bisa yang kayak terlalu detail gitu kan jadi orang. Jadi aku nggak ingetan deh jadi orang. Iya, aku inget cuman gue kesal sama dia. Kesimpulannya itu. Berarti tiap ada masalah nggak dibahas dong? Maksudnya langsung diam-diaman ntar juga lupa gitu. Most of the time. Gitu. Kalau memang ada kesadaran tidak mau ngecek kan passwordnya nggak perlu aneh-aneh, atau bahkan nggak perlu password dong. Iya nggak? Tanda-tanda mencurigakan ya, Bib. Itu tuh sebelum gue tidur, terus gue malamnya gue mimpi dia selingkuhan Ahmad, tau nggak? Gue mimpi suami gue selingkuh sama lo. Amit-amit banget. Terus gue tergokin di kamar mandi. Gue kayak lagi apa? Nah, bicara soal gugatan cerai sendiri, Besti, Humas BA Jaksel yang ditemui awak media pun menyebut tak bisa membeberkan alasan gugatan cerai yang telah dilayangkan Tasya karena emang gak boleh, Besti. Dan Tasya sendiri yang digeruduk awak media baru-baru ini usai menghadiri acaranya terlihat memilih buru-buru masuk mobil ketika diminta konfirmasi terkait gugatan cerainya kepada sang suami. Namun melalui unggahan story Instagramnya, Tasya terlihat mengunggah perihal off sementara dari sosial media. Hal itu pun langsung membuat warganet kembali berspekulasi kalau Tasya tengah dalam kondisi tertekan, Besti. Terlebih dalam unggahan lainnya di media sosial, Tasya terlihat melakukan sebuah treatment kesehatan yang diduga tak hanya untuk tubuhnya, tapi juga untuk hatinya yang diduga tengah dalam kondisi tertekan pasca gugatan cerainya. Melalui kuasa hukum atau secara langsung Bu dari penggugat atau seperti apa? Kuasa hukum, penggugat pakai kuasa. Mungkin alasan dari penggugat mengajukan kalau gugatan. untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang dapat kami sampaikan, hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Ya. Kan ada juga gugatan hak asuh anak Bu masuk ke dalam gugatan tersebut atau belum? Itu tadi sudah kami sampaikan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan di sini. Hanya kami bisa menyampaikan tentang tahapan persidangannya. Tadi baru daftar tanggal 12 September. Kemudian akan disidangkan sidang pertama tanggal 24 September 2025. Hanya itu bisa kami sampaikan ya. Kak menggugati kapan sih Kak? Alasannya apa? Mungkin masih sarungan ya Kak? Bener Kak karena nafkah? Soal nafkah bener Kak? Kak gimana? Karena nafkah. Kak menggugati kapan sih Kak? Alasannya apa? Mungkin pemicunya Kak? Masih sarumah nggak Kak? Kak bener Kak? Cewek bajunya nyaman banget dan cantik banget. Love you. Kakak ini ya. Natasha dikit Kak. Natasha. Ada menggugatnya gimana nih Kak? Alasannya Kak boleh tahu Kak? Sarumah nggak Kak? Tutup Kak. Bener Kak karena nafkah Kak? Kak gimana Kak? Kita akan mulai terapi tidur. Sudah dimulai sebelumnya dengan perekaman, kita analisis, kita buat modulnya yang cocok khusus untuk Mbak Tasya. Dan nanti tim perawat kita akan melakukannya, dan dokter juga dari Grace. Thank you. Thank you. Kayak nggak nyaman gitu ya. Jadi ini cara bacanya nih, W ini bangun, REM ini tidur paling dalam, yang paling bagus buat detoksifikasi racun-racun tubuh itu dihilangkan dari otak. Paling bagus. N1, N2 ini tidur ayam. N3 ini tidur dalam juga tapi nggak sebagus REM. Ini remnya cuma 2 dong. Remnya cuma seuprit.
Jadi udah pakai obat ya segitu banyak ya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita tahu memang sebegitu, jadi makanya masih kurang juga. Ini tidur ayam semua dong. Ayam. Bisa buka pengaruh. Ini juga kita kalau bisa bikin persentase. Ya Besti, semoga Tasya Farasya bisa melewati ini dengan kuat ya Besti. Dan semoga isu rumor yang tak sedap yang kini beredar perihal sang suami yang telah digugat cerai Tasya juga tidak benar. Dan keduanya bisa menyelesaikan dengan baik ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.